pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masuk ke subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum belajar kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran PPKN. Teman-teman masih ingat Pancasila? Ya, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Teman-teman pasti juga masih ingat tentang simbol Pancasila. Ya, simbol yang pertama adalah bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman tahu makhluk hidup di dunia ini apa saja? Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bersyukur kepada Tuhan adalah pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pembelajaran bahasa Indonesia. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat membutuhkan makan dan minum, yang kelima berkembang biak, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Teman-teman tahu dua hewan ini? Ya, ini adalah cicak dan ikan. Kedua hewan ini memiliki beberapa ciri yang sama loh. Cicak dan ikan sama-sama bergerak, sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernafas, dan berkembang biak dengan bertelur. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan, makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya punya bantalan perekat yang namanya spatula, gunanya untuk merayap di dinding. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanannya adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Dan ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, berikut penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Cara bergerak hewan. Cara gerak hewan ada bermacam-macam ya. Di sini ada 7 cara. Yang pertama, dengan cara berenang. Contohnya, ikan paus, ikan lumba-lumba. Yang kedua, dengan cara terbang. Contohnya, ada belalang, lebah, dan capung. Yang ketiga, berjalan dengan kakinya. Contohnya seperti kuda dan gajah. Yang keempat, melompat. Contohnya, katak dan kelinci. Yang kelima, melata. Biasanya berjalan dengan perutnya seperti cacing dan buaya. Yang keenam, dengan cara memanjat seperti hewan beruk. Yang ketujuh, bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya seperti kera dan orangutan. Tumbuhan juga bergerak loh teman-teman. Pucuk tumbuhan pada umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh, sedangkan bunga matahari akan bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Jadi, jika di pagi hari, bunga matahari akan menghadap ke arah timur. Ciri makhluk hidup lainnya adalah bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing bernapas dengan paru-paru. Cacing bernafas dengan permukaan kulitnya. Apakah tumbuhan bernafas? Ya, tumbuhan juga bernafas. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang.
Alat pernapasannya disebut dengan stomata. Makhluk hidup juga dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama dengan cara bertelur atau disebut juga ovipar. Contohnya seperti ayam, itik, dan ikan. Yang kedua dengan cara beranak atau vivipar. Contohnya seperti sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contohnya seperti ular dan buaya. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jika kita melihat sinar matahari, dengan cepat kita akan menutup mata. Itu tandanya kita peka terhadap rangsangan. Pada tumbuhan putri malu, akan menutup daunnya jika disentuh. Pada hewan landak dan kaki seribu, akan menggulung badannya jika disentuh. Pembelajaran matematika. Yuk teman-teman, kita membaca lambang bilangan. Yang pertama 4100, kedua 5250, yang ketiga 6050, yang keempat 10.000. Mari kita urutkan lambang bilangan berikut ini. Ada lambang bilangan 5.000, 1.000, 3.000, 2.000, dan 4.000. Sebelum mengurutkan, kita lihat angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung bisa diurutkan. Yuk kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Teman-teman tahu lambang bilangan berapa ini? Ya benar, ini adalah 4.750. Kita tentukan nilai tempatnya ya. 4-nya adalah ribuan, 7 adalah ratusan, 5 adalah puluhan, dan 0 adalah satuan. Mari kita hitung penjumlahan bersusun berikut ini. Nah, sebelum berhitung, kita harus hitung dari sebelah kanan dulu ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. Berikutnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, 4. Jadi hasilnya adalah 4.450. Pembelajaran SPDP. Di pembelajaran SPDP kali ini kita akan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-cirinya, sebagai makhluk hidup kita akan menyanyikan lagu ini ya, sesuai dengan petunjuk. Petunjuknya apa? Kita lihat ada tanda merah persegi. Itu disebut bunyi pendek. Dan persegi panjang adalah bunyi panjang. Mari kita coba nyanyikan bersama ya. Cicak, cicak di dinding. Nah, kata ding karena ada tanda persegi panjang, kita bunyikan dengan panjang. Diam, diam, merayap. Kata yap kita juga bunyikan panjang karena ada tanda persegi panjang. Teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Oke teman-teman kelas 3, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum.